Sadar nggak bahwa hidup adalah perjalanan? Kalau sadar hidup adalah perjalanan, berarti kita harus mencapai tujuan. Tujuan kita mengembalikan sang jiwa yang berasal dari Allah kepada dia sang maha jiwa untuk memenuhi ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gitu. Makanya malaikat yang harus kita kenal pertama kali adalah malaikat Munkar dan Nakir. Supaya kita ketemu dulu Allahnya, ketemu Rasulnya. Supaya sang jiwa itu tidak berjalan sendiri. Ada pendampingnya, ada guru sejatinya yang mendampingi. Insya Allah dalam perjalanan tidak akan salah jalan. Satu. Malaikat yang mana lagi yang harus kita kenal? Yang kedua. Malaikat yang kedua yang harus kita kenal adalah malaikat Ijrail. Apa tugasnya? Apa tugasnya? Pada pintar biasanya kalian. Kalau urusan ngapalin kayak gitu-gitu udah keren lah pokoknya. Disangkanya ntar di akhirat mau ditanya gitu, ada ujiannya. Siapa malaikat pencabut nyawa? Ijrail gitu. Gitu? Gak penting. Yang paling penting sekarang kita kenal dan ketemu dengan malaikat itu. Kan malaikat saya bilang tadi tekad, karep. Malaikat Ijrail tugasnya apa? Mencabut nyawa. Makanya kata Nabi, mut anta qabla mut. Belajarlah mati sebelum kamu mati. Kata orang tua kita, kamu harus bisa mati sak jroning urip supaya kamu bisa kenal jati dirimu. Harus belajar ilmu sangkan paraning dumadi, ilmu sangkan paran. Dari mana kamu asal, apa tugasmu, setelah ini kamu mau kemana? Untuk bisa menjawab pertanyaan itu, kamu harus berkenalan dengan malaikat Ijrail. Agar kamu bisa belajar mati selagi hidup. Agar bisa mengalami ayat kullun nafsin zaikatul maut. Belajar merasakan mati. Ayo, pikirkan kata-kata saya. Belajar merasakan mati pada saat setelah mati atau masih hidup? Masih hidup atuh. Kalau sudah mati, kita tidak akan pernah bisa merasakan rasanya mati. Merasakan rasanya mati harus hidup. Makanya kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa harus merasakan rasanya mati. Merasakan rasanya mati sekarang mumpung masih hidup. Sok yang waras pikirannya. Orang yang mati tidak akan merasakan mati. Namanya juga mati. Kan merasa itu harus hidup. Ini ngerti nggak saya ngomong? Maknya berkenalan dengan malaikat yang kedua, namanya malaikat Ijrail, supaya kita belajar mati sakjroning urip, supaya kita belajar untuk mematikan diri. Disitulah kita belajar membunuh ego, membunuh keakuan, dan lain sebagainya. Banyak. Kalau sudah berkenalan dengan malaikat Ijrail, apa yang selanjutnya kita harus lakukan? Kita harus berkenalan dengan malaikat Mikail. Tahu malaikat Mikail tugasnya apa? Menurunkan rezeki. Apa sih rezeki yang paling besar, yang paling agung apa? Duit? Harta gitu? Ya Allah. Jangan cari uang. Cari yang punya uang. Jangan cari rumahnya. Cari yang punya rumah. Li ilafi Quraisy ilafihim rihlatas sitai wasaif falyambudu rabb hadzal bait. Jangan sembah rumahnya. Sembah yang punya rumah. Jangan cari uangnya, cari yang punya uang. Kalau kamu cari yang punya uang, kamu akan dapat dua, dapat yang punya uang dan dapat uang. Kalau kamu cari uang, uang itu hanya bayangan kamu, uangnya nggak dapat, yang punya uang juga tidak kamu dapat. Makanya dalam hidup cuma dua, dapat dua-duanya atau nggak dapat dua-duanya. Lanjut. Jadi yang ketiga apa? Malaikat Mikail. Siapa malaikat Mikail? Yang menurunkan rezeki, betul. Rezeki yang paling agung ya Allah. Mau cari apa?
Mencari apa? Maka di Quran dikatakan laisa alaikum junahun antabtagu fadlam mirabbikum. Tidak ada dosa bagi kamu mencari karunia dari Tuhanmu. Karunia dari Tuhan yang paling besar adalah fadlan mirabbikum. Keutamaan dari Tuhan. Keutamaan dari Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Itu dulu. Bab itu selesaikan. Kalau besok pun harus mati, gak apa-apa. Kenapa? Sudah tahu jalan pulangnya. Itulah tugas malaikat Mikail. Menurunkan apa? Rezeki. Rezeki yang paling agung apa? Ya Allah. Kalau sudah sampai kepada Allah, dibantu oleh Munkar dan Nakir, dibantu oleh Ijrail, dibantu oleh apa? Tadi Mikail. Maka kita pun akan menjadi mudah berkenalan dengan malaikat Israfil. Siapa Israfil? Yang meniup sangkakala. Tandanya apa sangkakala ditiup? Tandanya kiamat, tandanya bangkit. Maka kamu akan mengalami hari kebangkitan. Bangkitnya apa? Bangkitnya kesadaran. Indah ya? Sudah berapa malaikat? Munkar Nakir sudah. Ya toh? Ijrail sudah. Mikail sudah. Israfil sudah. Udah berapa? 5 tuh. Munkar Nakir kan 2. Ijrail 1. Mikail 1. Israfil 1. 5 ya. Jangan korupsi. Udah 5 tuh. Kan 8 semuanya. Oke. Nah kalau sudah sampai di Israfil, sudah kiamat, sudah mengalami kebangkitan kesadaran, sudah tahu jati diri, sudah tahu dari mana asal, kemana harus pulang, di situ kita akan menemukan kedamaian yang luar biasa. Masuklah kita kepada malaikat Jibril. Siapa Jibril yang menurunkan wahyu? Wahyu itu adalah getaran-getaran ilahi. Kita nggak belajar itu, nggak belajar ini, tiba-tiba ngerti. Itu namanya miladun ka ilman. Itu yang namanya ilmu laduni. Pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Makanya kalau ketika saya sedang memberikan BMK, kalian perhatikan. Nanti kalau kalian sudah menyaksikan pusat semesta pada diri kalian sendiri, baca ayat mana saja kalian mengerti sendiri. Betul? Baru kaget. Loh, gampang ya memahami Quran. Baru kaget. Itu yang disebut dengan melampaui kecerdasan pikiran. Itulah para nabi, para rasul. Gak sekolah, gak pernah masuk bangku kuliah, tidak pernah belajar di akademik. Tapi beliau itu adalah bisa menguasai ilmu apa saja. Itulah pentingnya anak-anak kita harus belajar ilmu yang benar. Belajar ilmu yang melampaui intelektualitas. Namanya ilmu kesadaran. Di situ kita akan memasuki yang namanya intelijensia. Sudah ketemu berapa malaikat sekarang? 6. Alhamdulillah ya. Semua ada di sini kan? Munkar dan Nakir yang bertanya, siapa Tuhanmu? Siapa dirimu? Sudah lewat Munkar dan Nakir. Sampai menemukan jawaban Allah dan Rasulnya. Malaikat Ijrail, kita belajar mati sak jerning urip. Malaikat Mikail, turunnya keutamaan dari Tuhan. Tuhan itu sendiri. Malaikat Israfil, bangkit kita dari keterpurukan, bangkit dari ketidaksadaran, mengalami kiamat yang sesungguhnya. Kiam itu artinya bangkit.